padamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji bagi malam hari ini, saudara, saya ingin sampaikan satu pesan Tuhan yang ini kuat sekali di dalam Yeremia pasal yang ke-33 ayat yang ke-14. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Satu ayat yang akan menguatkan kita di memasuki tahun yang akan datang 2026, saudara. Mungkin saudara hari-hari ini bertanya sama Tuhan, kok masalahku nggak selesai? Kok pergumulan tetap ada di dalam hidupku? Sebagian yang ngomong, kok tambah banyak? Tidak berkurang, tapi tambah banyak. Ayat ini jadi pegangan buat hidup kita, saudara. Pegang janji ini. Ini adalah janji Tuhan yang dinyatakan pada waktu masa-masa yang sulit, saudara. Bukan masa-masa yang lagi enak, gitu, lagi baik-baik saja. No. Tapi ini pesan di saat bangsa Israel ini lagi sulit. Intinya adalah, saudara, bahwa yang pertama diberikan atau dipastikan oleh Tuhan bahwa kita akan mendapat janji pemulihan. Ayat ini menegaskan kesetiaan Tuhan untuk memenuhi janjinya akan pemulihan bagi umatnya Israel dan Yehuda. Israel dan Yehuda ini diganti kita semua, saudara. Meskipun mereka sedang mengalami kesulitan atau pembuangan, saudara. Yang kedua, saudara, ayat ini berkata apa, saudara? Janji bahwa akan datang Mesias, yaitu sebentar lagi kita akan peringati sebagai hari Natal atau kelahiran Tuhan kita, saudara. Ini sudah dibuatkan. Jadi nggak main-main itu janji Tuhan ini. Kemudian yang ketiga, harapan tahun 2026 ini punya satu pandangan yang benar tentang Tuhan. Bahwa kita, kalau kita bisa melewati hari-hari di sepanjang tahun 2025 sekarang, hal yang sama Tuhan juga akan menyertai kita di tahun 2026. Amin, saudara. Ini tentang pengharapan di tengah-tengah penderitaan, judulnya Nyanyian Ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Di dalam kesakitannya itu, seorang ibu akan lupa ketika anaknya itu sudah lahir. Betul nggak, saudara? Bahkan mungkin kesakitannya hilang. Kenapa sih bisa bilang begitu? Karena lahir anak kedua, anak ketiga, gitu loh. Itu satu gambaran di dalam hidup kita. Ketika Tuhan memulihkan hidup kita, keadaannya kurang lebih seperti itu, saudara. Kita akan lupa pada saat kita mengalami penderitaan, pada saat kita mengalami masa-masa sulit, itu akan lupa. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tertawa. Tertawa itu identik dengan bersukacita atau berbahagia. Nggak mungkin orang yang dikasih surprise, wah biasa aja ekspresinya ya. Mungkin boleh dibilang nggak ada ekspresi. No. Orang yang dikasih surprise, orang yang dikasih sesuatu, pasti dia akan senang. Dia akan tertawa, waduh luar biasa, luar biasa. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Nah, ini keadaan Tuhan memulihkan hidup kita, saudara. Apa yang Tuhan mau katakan? Sebentar lagi kita akan melewati tahun ini. Tetap pegang janji Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus. Ketika hidup kami tidak ada harapan Tuhan,
percaya saat kami datang kepada Engkau. Engkau selalu punya cara dan jawaban untuk setiap kami. Malam hari ini Tuhan, kami datang di hadirat-Mu. Kami percaya renungan yang sudah kami dengar baru saja dapat menguatkan iman kami, memberi kekuatan buat setiap kami.